Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Hafiz dari Prodi Pendidikan Bisnis angkatan 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 9 yang berjudul Shaping Operational Excellence and Customer Intimacy dalam aplikasi perusahaan. Nah, ini merupakan tim yang telah membuat presentasi kali ini. Lalu ini merupakan hal-hal atau bab-bab yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang enterprise system atau sistem perusahaan. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita akan mengenalkan apa sih sistem perusahaan itu. Jadi sistem perusahaan itu merupakan atau bisa kita artikan sebagai sebuah rangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik-praktik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola operasi bisnisnya secara efektif dan efisien. Jadi jadi sistem perusahaan ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, pengembangan produk dan layanan, pemasaran, serta manajemen rantai pasok. Tujuan dari sistem perusahaan ini yaitu untuk memastikan sebuah perusahaan itu dapat mencapai tujuannya dengan cara yang terstruktur dan terukur. Jadi dengan sistem yang baik yang dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut dapat memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan para pelanggannya. Lalu, sistem perusahaan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi, data yang akurat dan terkini. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan dapat lebih cepat merespon terhadap perubahan pasar dan dapat mengikuti tren industri dengan lebih cepat dan efektif. Lalu di sini merupakan gambaran dari sistem perusahaan. Yang di tengah ini merupakan central database atau pusat data dari sebuah perusahaan yang biasa digunakan oleh beberapa departemen. Contohnya di dalam departemen sales and marketing digunakan untuk dia bisa melihat orders atau pesanan. Yang kedua ada sell forecast atau ramalan penjualan. Yang ketiga ada return request atau request pengembalian. Yang keempat ada price change atau perubahan harga. Kalau di dalam Departemen Manufacture and Production, mereka bisa melihat materialsnya. Yang kedua, production schedules atau jadwal produksi. Yang ketiga ada shipment dates atau tanggal pengiriman. Yang keempat ada production capacity atau kapasitas dari sebuah produksi, sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada forecast atau pembelian. Kalau di dalam finance dan accounting, itu bisa melihat cash on hand atau kas sebuah perusahaan. Yang kedua, kita bisa melihat account receivable atau piutang. Yang ketiga, kita bisa melihat customer credit. Dan yang terakhir, kita bisa melihat revenue-nya atau pendapatan. Lalu kalau di dalam Departemen Human Resource, dia bisa melihat berapa lama waktu pekerja. Yang kedua, dia bisa melihat labor cost atau biaya karyawan atau upah karyawan. Dan terakhir, dia bisa melihat job skills atau keterampilan dalam bekerja. Lalu ada sebuah perangkat lunak perusahaan. Jadi perangkat lunak perusahaan merupakan sebuah aplikasi atau software program komputer yang digunakan untuk membantu mengelola operasi bisnis dalam sebuah perusahaan. Jadi di bawah ini merupakan beberapa contoh perangkat lunak perusahaan yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem manajemen informasi perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang bisa kita dengar ERP. Jadi ERP itu sendiri merupakan sebuah program komputer yang dibuat
untuk membantu sebuah perusahaan untuk mengelola proses bisnis inti dari perusahaan itu atau core bisnis perusahaan tersebut. Jadi seperti beberapa perusahaan seperti manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Jadi ERP ini dapat lebih mempermudah perusahaan dalam mengintegrasikan beberapa fungsi bisnis, sehingga informasi dapat diakses secara real time oleh berbagai macam departemen di dalam perusahaan itu tersebut. Jadi dengan menggunakannya sistem ERP ini, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengolahan data dan proses sebuah bisnis. Lalu yang kedua ada sistem manajemen proyek. Nah, di dalam sistem manajemen proyek itu kita bisa melihat untuk pengaturan dan mengawasi tugas-tugas yang diberikan kepada sebuah tim dalam sebuah proyek. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan sukses dan tepat waktu yang telah ditentukan. Jadi dengan kualitas yang baik dan tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada sistem manajemen keuangan. Jadi sistem manajemen keuangan merupakan cara perusahaan dalam mengatur keuangan mereka, seperti pencatatan transaksi keuangan perusahaan, menghitung gaji karyawan, dan merencanakan pengeluaran untuk masa depan. Tujuannya yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola uang mereka dengan lebih baik dan efisien. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak manajemen rantai pasok atau yang biasa kita dengar sebagai Supply Chain Management atau SCM. Jadi SCM itu sendiri merupakan sebuah program komputer yang didesain untuk perusahaan dalam mengelola proses pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Jadi intinya itu SCM itu membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol alur-alur produksi secara keseluruhan dan menyeluruh. Jadi sehingga perusahaan itu dapat memastikan bahwa semua bagian dari proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya ada perangkat lunak manajemen hubungan dengan pelanggan atau CRM. Kalau tadi dengan supplier, yang kali ini dengan customer atau pelanggan. Jadi CRM itu merupakan sebuah program komputer yang didesain untuk membantu sebuah perusahaan dalam mengatur hubungan dengan pelanggan. Jadi CRM itu sendiri digunakan untuk mengelola berbagai interaksi dengan pelanggan, seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Jadi CRM itu sendiri memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang pelanggan atau customer-nya. Jadi data-data customer itu bisa dikumpulkan oleh sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan itu bisa lebih memahami apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah customer tersebut. Sehingga perusahaan itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan pelanggan juga akan merasa kebutuhannya dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu bisa memastikan setiap aktivitasnya dengan pelanggan itu dilakukan secara baik dan efektif, sehingga pelanggan dapat merasa puas dan mempertahankan hubungannya yang baik dengan para perusahaan. Selanjutnya ada sistem manajemen dokumen, yaitu untuk mengelola dokumen dan informasi dalam perusahaan seperti dokumen kontrak, rencana bisnis, dan kebijakan perusahaan. Jadi kalau di dalam sistem ini dokumen-dokumen yang penting seperti kontrak, rencana bisnis, dan kebijakan perusahaan itu telah disimpan dan dikelola dengan cara yang lebih mudah diakses dan dicari oleh para karyawannya. Jadi sistem ini membantu untuk mencegah kehilangan atau rusaknya dokumen-dokumen penting karena mereka
disimpannya secara elektrik atau elektronik di tempat yang aman dan teratur. Lalu ada perangkat lunak analisis data. Jadi perangkat lunak analisis data merupakan sebuah software komputer yang digunakan untuk membantu menganalisis data dan informasi bisnis. Jadi program ini membantu perusahaan dalam memproses data dalam jumlah yang besar, sehingga perusahaan dapat memberikan gambaran atau manajer dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang keadaan bisnis. Jadi dengan software ini perusahaan dapat melakukan analisis data dengan lebih baik dan efisien. Sehingga waktu dalam pengambilan keputusan itu lebih cepat. Jadi program ini dapat membantu dalam menemukan pola atau tren dari sebuah data perusahaan atau data penjualan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih terhadap keadaan bisnis dan pasar. Jadi semua dari software-software atau perangkat lunak dari perusahaan ini memiliki manfaat, yaitu dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi bisnis, memungkinkan kolaborasi antar tim yang lebih baik, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Oke, selanjutnya ada proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan. Yang pertama ada proses keuangan dan akuntansi. Jadi proses keuangan dan akuntansi ini meliputi beberapa aspek yang penting dalam mengatur keuangan dan transaksi bisnis suatu perusahaan, seperti pencatatan transaksi dalam buku besar, pengelolaan hutang dagang dan piutang usaha, serta pengelolaan aktiva tetap. Selain itu, proses ini juga meliputi beberapa aspek seperti manajemen kas, perhitungan biaya produksi, manajemen kredit, akuntansi pajak, dan pelaporan keuangan. Jadi semua aspek-aspek itu sangat penting untuk memastikan keuangan perusahaan teratur, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada proses sumber daya manusia atau proses human research. Jadi proses sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, mulai dari mengatur administrasi personalia, mencatat waktu kerja, menggaji karyawan, merencanakan dan mengembangkan karyawan, menghitung tunjangan, melacak pelamar yang ingin bergabung kepada perusahaan, mengatur jadwal kerja, memberikan kompensasi yang adil, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menilai kinerja karyawan, dan yang terakhir, melaporkan biaya perjalanan bisnis. Jadi dalam proses ini, peran sumber daya manusia sangat penting dalam memastikan karyawan merasa tercukupi di dalam sebuah organisasi. Lalu ada proses manufaktur dan proses produksi. Jadi di dalam proses ini, kegiatan yang dilakukan perusahaan itu untuk membuat sebuah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Proses ini meliputi banyak hal seperti mengatur suplai bahan mentah, mengatur persediaan, membeli bahan mentah, mengirimkan produk jadi atau setengah jadi, merencanakan produksi, membuat jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan mentah, memastikan kualitas produk, mengirimkan barang ke pelanggan, mengatur transportasi, serta menjaga agar pabrik dan peralatan selalu dalam kondisi yang baik dan prima. Jadi semua hal tadi penting dilakukan supaya proses produksi dapat berjalan lancar dan produk yang dihasilkan dapat berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir ada proses penjualan dan pemasaran. Jadi proses penjualan dan pemasaran merupakan proses untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan dengan cara yang efektif dan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi dengan proses penjualan dan pemasaran ini, kita dapat lebih memahami dan bisa mengelola setiap tahap dari proses penjualan dan pemasaran dengan baik.
Jadi, perusahaan itu dapat lebih memperkuat hubungannya dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan keuntungan. Lalu di sini ada nilai bisnis sistem perusahaan. Yang pertama ada enterprise system atau sistem perusahaan. Itu dengan memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional maupun dengan memberikan informasi yang menyeluruh untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga semua orang dapat melakukan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Dan yang ketiga, sistem perusahaan membantu dengan merespon permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem mengintegrasikan pesanan, manufaktur, dan data pengiriman. Lalu yang keempat, manufaktur memiliki informasi yang lebih baik tentang produksi, apa yang telah dipesan konsumen, pengadaan komponen atau jumlah bahan baku untuk memenuhi pesanan aktual, pementasan produksi, dan meminimalkan waktu bahwa komponen atau produk jadi ada dalam persediaan. Selanjutnya, sistem perusahaan memberikan banyak informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, kantor pusat memiliki akses ke data penjualan, inventaris, dan produksi, lalu menggunakannya untuk membuat perakiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Jadi data-data tersebut digunakan para manajer untuk membuat perkiraan penjualan dan data produksi yang lebih akurat. Selanjutnya, perangkat lunak perusahaan mencakup alat analitis untuk menggunakan data yang ditangkap oleh sistem supaya dapat mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu, data sistem perusahaan memiliki kesamaan definisi, standar, dan format yang diterima oleh seluruh organisasi. Dan yang terakhir, perusahaan sistem memungkinkan manajemen mengetahui bagaimana kinerja unit organisasi tertentu. Tentukan produk mana yang paling menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan dan menghitung biaya untuk perusahaan secara keseluruhan. Lalu kita ke bab selanjutnya yaitu supply chain management system. Nah, jadi di dalam supply chain management system atau rantai pasokan itu merupakan suatu perusahaan yang terdiri dari jaringan, entitas, dan operasi untuk memperoleh bahan baku, memproses sumber daya tersebut menjadi barang, antara barang jadi dengan setengah jadi, dan mengirimkan barang jadi ke klien atau customer. Untuk menawarkan produk dan layanan dari titik asal konsumsi itu menghubungkan nih. Yang pertama dari gambar gambar di bawah. Jadi yang pertama dari pemasok. Pemasok akan mengirimkan barang mentah kepada produsen. Kemudian produsen itu akan membuat sebuah produk jadi atau setengah jadi yang lalu akan dikirimkan ke pusat distribusi untuk didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan retail. Dan perusahaan retail tersebut akan langsung menjualnya ke pelanggan atau customer. Jadi saat barang bergerak melalui rantai pasokan, barang tersebut berubah dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi yang juga dikenal sebagai komponen atau suku cadang. Dan kemudian produk jadi itu dan kemudian menjadi produk jadi. Fasilitas distribusi penerima barang jadi sebelumnya mengirimkan ke pedagang dan pelanggan. Pengambilan bergerak dari pembeli ke toko. Lalu di sini merupakan ada rantai pasokan dari perusahaan Nike. Jadi Nike itu memasarkan dan mendistribusikan sepatu, kaos kaki, dan pakaian aktif atau pakaian olahraga dan aksesoris di seluruh dunia. Bisa dilihat ini merupakan rantai pasokan dari Nike. Jadi rantai pasokan alas kaki dari Nike itu digambarkan dalam grafik seperti di atas. Ini merupakan penjelasan langsung tentang bagaimana
informasi dan materi berpindah antara Nike ke distributor, atau sebaliknya, pengecer dan pelanggan serta pemasok Nike. Rantai pasokan dalam ilustrasi yang di sini itu telah diringkas sebenarnya. Jadi ini hanya menampilkan rantai pasokan hulu untuk sol sepatu, Keds, dan 2 produsen kontrak untuk alas kaki. Jadi dengan kelompok pemasok mereka sendiri, ratusan produsen kontrak Nike itu memproduksi sepatu, kaos kaki, dan pakaian atletik. Ini gambarnya ilustrasi. Jadi dari kontrak supplier ke Nike, Nike ke distributor, distributor itu akan mengirimkan ke retailer. Nah, retailer itu akan langsung mengirimkan atau menjualkan kepada customer. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada supply chain atau SCM. SCM merupakan pengelolaan rantai pasokan yang dimulai dengan perolehan bahan baku mentah, kemudian produksi, dan diakhiri dengan pengiriman barang jadi ke pelanggan. Jadi pengembangan koneksi positif dengan pemasok merupakan salah satu tujuan penerapan SCM di bisnis yang besar. Jadi dengan melakukan supply chain management, diharapkan para perusahaan mendapatkan bahan baku yang lebih sederhana dan meningkatkan hubungannya antar bisnis. Jadi bisa dibilang salah satu aspek penting di dalam SCM itu gimana caranya kita dapat mengembangkan hubungan yang positif kepada pemasok atau supplier. Jadi dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok, sebuah bisnis dapat lebih mudah memperoleh bahan baku, jadi lebih teratur sehingga dapat meminimalisir resiko kekurangan pasokan atau keterlambatan produksi. Jadi selain itu, dengan hubungan yang baik dengan pemasok juga dapat meningkatkan kepercayaan antar bisnis satu dengan yang lainnya dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua kedua belah pihak juga. Selanjutnya ada efek bullwhip. Jadi efek bullwhip itu di mana permintaan akan suatu produk dibulokkan saat mengalir dari suatu entitas ke entitas lain dalam rantai pasokan. Jadi, bullwhip itu merupakan salah satu masalah yang berulang dalam manajemen rantai pasokan. Banyak dari perusahaan dalam rantai pasokan termasuk distributor, pabrik pemasok, pemasok sekunder, dan pemasok tersier atau pemasok-pemasok dapat menimbun inventaris untuk memastikan bahwa masing-masing memiliki persediaan yang cukup untuk berjaga-jaga. Jadi, modifikasi ini berdampak pada keseluruhan rantai pasokan, memperkuat apa yang dulunya merupakan perubahan kecil pada pesanan yang diantisipasinya dan menghasilkan biaya inventaris, produksi, penyimpanan, dan pengiriman tambahan. Ini merupakan ilustrasi dari efek bullwhip. Peserta rantai pasokan dapat membuat penjadwalan dan keputusan pembelian yang lebih baik dengan bantuan informasi yang disediakan oleh sistem manajemen rantai pasokan atau SCM tadi. Jadi bullwhip itu dapat bisa dikendalikan sebenarnya dengan menurunkan ketidakpastian penawaran dan permintaan ketika semua peserta dalam rantai pasokan itu memiliki informasi yang benar dan terkini. Jadi bullwhip ini dapat dicegah apabila nih jadi dari semua peserta ini tuh mempunyai info atau data yang pas itu tentang rantai pasokan. Jadi semua peserta rantai pasokan ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara memodifikasi sumber produksi dan strategi distribusi. Jadi jika mereka berbagi informasi dinamis mengenai tingkat inventaris, jadwal prediksi, dan pengiriman, jadi ketika seorang bergerak lebih jauh ke bawah dan dalam rantai pasokan. Jadi ayunan kecil dalam permintaan suatu produk mungkin menjadi lebih jelas karena informasi yang tidak akurat. Jadi sebenarnya efek bullwhip ini eh, masalahnya itu karena para peserta di dalam rantai ini
tidak mengetahui informasi yang jelas tentang rantai pasokan. Kalau mereka mengetahui informasi yang jelas, maka efek buruk itu dapat diselesaikan. Lalu kita akan membahas supply chain management software. Yang pertama ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan supply atau supply chain management software. Jadi supply chain management software merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola aktivitas dan proses yang terkait dengan rantai pasokan suatu organisasi dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Jadi perangkat ini dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan operasi bisnis mereka dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu beberapa fitur yang umum yang tersedia dalam software ini meliputi manajemen persediaan, perencanaan produksi, manajemen pengiriman, pengelola pesanan, manajemen kualitas, manajemen risiko, dan pemantauan kinerja. Dan saat ini ada berbagai macam jenis perangkat lunak atau software manajemen rantai pasokan yang tersedia. Mulai dari solusi yang dirancang untuk kebutuhan khusus hingga solusi yang bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Beberapa contoh nih yang di bawah ini merupakan software manajemen rantai pasokan yang populer, termasuk SAP SCM. Saya akan jelaskan sedikit tentang SAP SCM. Jadi SAP SCM ini merupakan sebuah perangkat lunak yang terintegrasi oleh SAP, yaitu merupakan perusahaan yang menyediakan fitur dan fungsi untuk memonitor dan mengelola rantai pasokan, mulai dari perencanaan produksi hingga manajemen persediaan pengiriman. Lalu ada Oracle SCM. Oracle SCM merupakan sebuah software manajemen rantai pasokan dari Oracle yang menyediakan berbagai solusi untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka atau operasional perusahaan dalam mengelola rantai pasokan, termasuk manajemen produksi, pengiriman, persediaan, dan analisis data. Lalu ada yang terakhir JDA Software. JDA Software merupakan sebuah software yang dibuat untuk manajemen rantai pasokan. Jadi dia itu berbasis cloud yang membantu sebuah organisasi merencanakan dan mengoptimalkan seluruh pasokan mereka, termasuk manajemen persediaan, manajemen transportasi, dan manajemen pergudangan. Jadi ketiga software tersebut ini sebenarnya punya tujuan yang sama, punya fungsi yang sama, yaitu membantu perusahaan meningkat efisiensi dan efektivitas dari supply chain manajemen mereka sendiri. Tapi setiap platform tersebut memiliki fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi para manajer tuh bisa menyesuaikan lah apa yang mereka butuhkan di bisnisnya masing-masing. Kalau dia butuh yang bisa memulai rencana produksi hingga manajemen persediaan dan pengiriman, dia bisa milih SAP atau SCM gitu contohnya. Jadi tergantung kebutuhan para manajer. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang global supply chains and the internet. Jadi rantai pasokan global atau global supply chain dan internet, keduanya itu saling terkait dalam banyak hal atau banyak kasus. Seperti internet itu telah memfasilitasi pertumbuhan e-commerce dan perdagangan elektronik, e-commerce and e-trade contohnya, yang memungkinkan para pelanggan di seluruh dunia ini dapat membeli produk dari produsen dan pengecer di lokasi yang berbeda-beda, bahkan berbeda negara sekalipun. Ini memerlukan rantai pasokan yang dapat menangani
pengiriman produk dari berbagai tempat di seluruh dunia ke pelanggan di berbagai negara. Tapi di global supply chain and the internet ini ada beberapa tantangannya. Yang pertama, yang pastinya kalau kita berbicara tentang internet, keamanan data dan privasi masih menjadi sebuah masalah sampai saat ini. Jadi, informasi sensitif dan penting itu kan dapat berpindah melalui banyak negara dan organisasi yang berbeda. Dan ini meningkatkan resiko kebocoran data atau pelanggaran privasi. Yang namanya di internet, ketika kita mengirimkan data melalui internet itu sangat rawan dibobol oleh hacker atau para penyusup. Yang kedua adalah kehandalan jaringan internet atau kayak kecepatan jaringan internet itu. Apabila jaringan internet dapat terganggu, misalkan seperti masalah teknis, kecelakaan atau serangan cyber, masalah-masalah itu kan dapat mempengaruhi kemampuan rantai pasokan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Kalau terjadi masalah otomatis rantai pasokannya juga akan terjadi masalah dan terhambat. Lalu ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan itu membuat perusahaan memotong proses rantai pasokan internet dan eksternal serta menyediakan manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi dan apa yang harus menyimpan dan apa yang harus dipindahkan. Lalu dengan menerapkan rantai pasok yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem manajemen, jadi sebuah perusahaan itu dapat mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, dan mempercepat waktu produksi ke pasar. Lalu total biaya rantai pasokan itu mewakili sebagian besar biaya operasional bagi banyak bisnis dan beberapa industri dengan mendekati 75% dari total operasi anggaran. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan juga bisa membantu untuk meningkatkan penjualan. Kontrol pasokan yang tepat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat untuk konsumen di waktu yang tepat juga. Lalu di sini merupakan ada sebuah gambar tentang ilustrasi tentang push versus pull based supply chain model. Nah, yang di atas ini merupakan push based model. Jadi push based model itu atau push based supply chain model itu merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen rantai pasokan. Kalau push based model itu push based supply chain model itu lebih didasarkan pada perkiraan permintaan untuk produk yang diperikan akan terjadi di masa depan. Jadi dia tuh ngelihat dulu perkiraan permintaan dari customer. Jadi dalam model ini produk akan dibuat atau diproduksi terlebih dahulu berdasarkan estimasi permintaan. Kemudian didistribusikan ke seluruh rantai pasokan untuk disimpan di gudang toko. Jadi tujuannya itu untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh rantai pasokan. Jadi kalau nih di dalam push based model, dia tuh pertama dia melihat dulu production based on forecast. Dia berdasarkan perkiraan atau ramalan produksi dulu, lalu mengirimkannya ke supplier. Supply to forecast. Kemudian dari supplier ini akan kembali lagi untuk dikirimkan barang mentahnya, lalu dibuat, kemudian didistribusikan kepada distributor untuk didistribusikan lagi kepada retailer-retailer, lalu didistribusikan kepada customer. Lalu yang kedua ada pull based model. Kalau pull based supply chain model itu lebih didasarkan pada
permintaan aktual atau permintaan yang sebenarnya dari customer ini sendiri. Jadi dalam model ini produk itu hanya diproduksi ketika ada permintaan aja yang telah terjadi. Jadi produk itu diproduksi berdasarkan pesanan yang diterima oleh pelanggan dan kemudian dikirimkan ke pelanggan tersebut. Nah, ini tujuannya itu untuk mengurangi biaya persediaan yang tidak perlu dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan tersedia ketika dibutuhkan. Jadi bisa dibilang kalau full base model itu lebih kayak seperti pre-order gitu loh. Jadi kalau customer-nya ingin sebuah produk, dia akan ke retailer dulu. Nah, dari retailer itu akan menginformasikan informasi customer ke distributor. Lalu dari distributor itu akan meminta produksi ke manufaktur. Nah, dari manufaktur itu dia akan meminta bahan baku ke supplier. Jadi kayak terbalik itulah alurnya. Kalau full base model itu berdasarkan ramalan penjualan, kalau ini berdasarkan permintaan yang aktual dari pelanggan. Tapi di eee, kedua model ini memiliki keuntungan lah dari masing-masing model ini. Kalau dari push base supply chain model itu, keuntungannya perusahaan itu bisa lebih memenuhi permintaan pelanggan dalam waktu yang singkat karena produknya produknya udah ada gitu loh dan tersedia di seluruh rantai pasokan. Tapi ada juga kerugiannya nih, kayak kalau di model ini perusahaan bisa, mengalami penumpukan persediaan dan biaya penyimpanan yang tidak perlu jika perkiraan permintaan terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau ini terlalu banyak yang menimbun dan tidak terjual akan menambah biaya penyimpanan. Jadi ibaratnya mubazir lah. Kalau di pool base model, keuntungannya itu perusahaan dapat menghindari penumpukan persediaan dan perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan biaya penyimpanan yang nggak perlu. Tapi kerugiannya nih, perusahaan itu bisa mengalami keterlambatan dalam memenuhi permintaan pelanggan jika permintaan tiba-tiba meningkat atau jika rantai pasokan mengalami gangguan. Kalau tiba-tiba customer-nya banyak, permintaannya tinggi, dan ketika misalkan supplier-nya bahan bakunya terbatas, itu akan membuat customer menjadi lebih cepat ini ya, tidak puas lah ya, karena lama menunggu produknya. Lalu di sini ada catatan, perbedaan antara model berbasis push dan pull diringkas oleh slogan, "Buat apa yang tidak menjual apa yang kita buat." Nah, lalu di slide ini saya akan membahas nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Nah, rantai pasokan berbasis internet beroperasi seperti sistem saraf logistik digital dengan komunikasi multi arah di antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan e-market sehingga jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan inventaris pesanan dan kapasitas. Jadi di dalam rantai pasokan seperti ini di berbasis internet ini perusahaan itu dapat menggunakan berbagai macam platform dan aplikasi berbasis web untuk mengelola berbagai aktivitas rantai pasokan seperti manajemen persediaan, manajemen pesanan, pengiriman, pembayaran, dan pelacakan produk. Jadi seluruh proses ini nih yang ada di sini dapat dilakukan secara online dari mulai menghubungi pemasok hingga mengirimkan produk ke pelanggan. Jadi keuntungan dari ini yaitu yang pertama yang pastinya efisiensi dan yang kedua kecepatan dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar mitra bisnis. Jadi selain itu perusahaan juga dapat meningkatkan transparansi dan visibilitas dalam proses rantai pasokan sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meminimalkan risiko di rantai pasokan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang Customer Relationship Management. Nah, kalau tadi kita membahas tentang supply chain management, sekarang akan membahas Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan, atau bisa kita bilang hubungan perusahaan dengan customer-nya atau pelanggannya. Jadi CRM ini atau Customer Relationship Management merupakan sebuah pendekatan bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan hubungan 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 pelanggan mereka dengan cara mengelola interaksi dengan pelanggannya. Jadi CRM ini juga memiliki tujuan untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam menghadapi peningkatan hubungannya dengan pelanggan, serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat memberikan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi ketika seorang pelanggan atau customer itu merasa puas, otomatis mereka akan lebih loyal kepada sebuah perusahaan tersebut dan lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya CRM ini, sebuah perusahaan dapat memeriksa kebutuhan pelanggan dengan kemudahan integrasi yang mencakup pelayanan, penjualan, serta pemasaran. Nah, lalu di sini ada Customer Relationship Management Software. Jadi, eh, sistem CRM merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, mengontrol, mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi di CRM ini juga mencakup berbagai macam strategi pemasaran dan penjualan yang dirancang untuk meningkatkan loyalitas customer atau pelanggan terhadap perusahaan dan meningkatkan perusahaan. Dan secara keseluruhan, sistem CRM ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggannya, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, ini merupakan contoh dari CRM software. Perangkat lunak yang ada pada CRM mendukung keseluruhan proses bisnis yang ada pada perusahaan, yaitu proses penjualan, layanan, dan pemasaran. Di software CRM, dia berbasis pada customer data atau data para pelanggannya, data customer. Biasanya nih, biasanya kalau dari sales, pertama ada manajemen akun, yang kedua ada manajemen kepemimpinan, yang terus ada juga manajemen order dan manajemen pembelian, terus ada juga sales planning atau eh, rencana penjualan, terus ada juga field sales atau penjualan yang di lapangan, dan ada juga yang terakhir yang pastinya ada sales analytic atau analisis dari penjualan. Kalau dari marketing itu ada campaign management, lalu channel promotion management, event management, market planning, marketing operation, dan pastinya ada marketing analytic. Lalu kemudian kalau di service, untuk service delivery, kemudian untuk customer satisfaction management, kemudian ada return management, service planning, lalu ada call center and help desk, dan service analytics. Jadi semua ini berbasis pada satu ini, customer data. Lalu di sini merupakan customer loyalty management process map atau map CRM lah ya. Nah, yang pertama eh, sebuah perusahaan akan menerima permintaan permintaan pelayanan, lalu memperoleh informasi dari customer yang akan dikirimkan ke customer database, lalu akan diteruskan bagaimana apakah informasi dari customer itu tersedia. Kalau iya, akan dirujuk ke customer score customer. Kalau enggak, dia akan diturunkan
atau mengikuti map ini ke route to base agent. Kalau yang tadi, kalau setelah diteruskan ke score customer akan ditanyakan lagi high value and loyalty apabila seorang customer itu memiliki value yang tinggi dan loyalty yang tinggi, mereka akan mendapatkan special offer dan spesial mungkin dapat pelayanan yang lebih baik gitulah. Kalau ini enggak, mereka akan diturunkan lagi ke road to base agent. Lalu ya nantinya akan dicarikan apa sih masalah yang dialami oleh customer tersebut. Nah, itu cara kerja dari proses CRM. Lalu operasional dan analisis CRM. Jadi operasional CRM atau CRM operasional itu termasuk ke dalam customer facing application atau aplikasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Jadi seperti aplikasi untuk otomisasi tenaga penjualan, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan serta otomisasi pemasaran. Lalu ada analitika CRM atau analisis CRM, yaitu mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh operasional aplikasi CRM. Jadi aplikasi CRM ini menyediakan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Lalu ada aplikasi CRM yang didasarkan pada data dari CRM operasional, hubungan perusahaan dengan pelanggan, dan sumber lain yang telah diatur dalam gudang data atau platform analitik untuk digunakan dalam online analytic processing atau OLAP atau professional analitik online, perkembangan data serta teknik data analisisnya. Kayak kalau aplikasi analisis, kalau misalkan CRM ini bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan, misalkan McD, ya itu kan kayak ngeluncurin sebuah aplikasi My McDonald's gitu. Jadi di aplikasi tersebut perusahaan itu kan bisa melihat kayak apa sih yang dibeli oleh customer tersebut. Kalau terus dia ngelihat seberapa sering customer itu membeli dengan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi CRM itu yang diterapkan oleh aplikasi McDonald, perusahaan itu dapat mencatat seluruh transaksi pembelian customer tersebut. Yang kedua, dia juga bisa memberikan penawaran atau reward kepada pelanggan. Kalau dia sering beli atau dia loyal dengan perusahaan tersebut akan diberikan reward. Lalu yang terpenting ini menyinkronkan seluruh penjualan yang dilakukan dengan aplikasi melalui sistem POS atau point of sale suatu perusahaan. Lalu nih misalkan yang tadi saya bilang selanjutnya data pelanggan itu dikumpulkan oleh sebuah perusahaan yang dapat digabungkan dengan data dari sumber lain. Lalu data analisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, membuat segmen untuk pemasaran yang ditargetkan, dan menentukan pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Jadi perusahaan ini bisa memilah-milah nih kayak mana sih customer yang mempunyai potensial tinggi dengan perusahaan kita. Jadi kita misalkan nih, kalau ada yang tinggi, mungkin bisa kita kirimkan pesan atau kita berikan pelayanan yang lebih karena dia telah loyal, agar dia tetap loyal kepada perusahaan kita. Lalu keluaran penting lainnya dari CRM Analytics adalah Customer Lifetime Value terhadap perusahaan. Customer Lifetime Value atau CLTV ini merupakan nilai seumur hidup pelanggan didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan, biaya yang dikeluarkan untuk meroleh dan melayani pelanggan, dan umur yang diharapkan dari hubungan antar pelanggan. Jadi perusahaan itu bisa ngukur gitulah, kayak dia mau ngasih hadiah ke pelanggan itu dia ngukur nih seberapa mahalnya, terus dia ukur juga kalau kita kasih nih kira-kira dia bisa berapa lama tetap berhubungan baik dengan perusahaan kita. Nah, ini merupakan gambaran dari analitika CRM. Nah, yang pertama di sini ada customer
data warehouse atau gudang data atau analytic platform. Nah, ini biasanya didapatkan yang pertama dari call center, website, wireless, field sales atau penjualan di lapangan, direct email, retail store, dan partner. Atau bisa jadi oleh eh, sumber-sumber lainnya seperti legacy system, demographic data, third party data atau data pihak ketiga, marketing campaign data. Lalu biasanya dari customer data warehouse or analytic platform ini bisa diolah oleh ini. Pertama ada OLAP yang tadi, data mining, dan yang terakhir ada order data analysis tools. Nah, dari data ini kita bisa melihat yang pertama profitable customers. Yang kedua market segment atau segmentasi pasar. Yang ketiga ada customer profile atau data profil dari perusahaan dan yang terakhir ada churn rates. Jadi analisis CRM ini menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitik dan alat untuk menganalisis pelanggan data yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan atau interface pelanggan, perusahaan, dan dari sumber lain. Nah, kita akan membahas nilai bisnis dari CRM itu sendiri nih. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama itu kepuasan pelanggan yang akan meningkat. Yang kedua, berkurangnya biaya pemasaran langsung. Ketiga, pemasaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir nih, biaya yang lebih rendah bagi pelanggan akuisisi dan retensi. Jadi informasi dari sistem CRM ini bisa meningkatkan penjualan, pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan. Jadi perusahaan itu bisa kayak ngeliat nih mana nih segmen yang paling menguntungkan, mana customer yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kalau ada suatu segmen atau customer yang menguntungkan, biasanya perusahaan itu akan lebih memfokuskan pemasarannya dan akan melakukan penjualan silang atau cross selling. Yang pertama ada customer churn atau pengurangan pelanggan eh, karena penjualan layanan pemasaran yang seharusnya merespon dengan lebih baik terhadap kebutuhan pelanggan. Kedua ada the churn rate atau mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk jasa dari suatu perusahaan. Ah, dan yang terakhir the churn rate itu sangat penting sebagai indikator pertumbuhan atau penurunan yang berbasis pelanggan perusahaan. Jadi dengan adanya the churn rate itu kan perusahaan bisa lebih melihat nih apakah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu telah sesuai atau enggak. Kalau meningkat kan berarti telah sesuai ya pelayanannya. Kalau menurun berarti harus ada yang diperbaiki dari pelayanan perusahaan tersebut. Dan yang bab yang terakhir kita akan membahas enterprise application atau aplikasi di perusahaan. New opportunity and challenge. Nah, ada tantangan aplikasi dalam perusahaan. Jadi aplikasi perusahaan ini memerlukan perangkat lunak atau software yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Karena kalau kita membuat software itu kan bukan hanya kita membeli software itu tersebut, tapi kita kayak harus menyewa atau mempekerjakan para programmer dan ada biaya-biaya lain seperti biaya server dan biaya pemeliharaan website itu sendiri atau aplikasi itu sendiri. Lalu aplikasi perusahaan itu nggak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan besar dalam cara eh, bisnis operasi dan operasi bisnis. Jadi perusahaan itu harus membuat perubahan yang besar pada proses mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Jadi sebuah perusahaan itu nggak bisa disamain nih ketika perusahaan itu punya aplikasi dan yang belum punya aplikasi. Ketika punya aplikasi, maka proses dari bisnis itu mereka harus cepat berubah. Kalau enggak ya bakal sama aja, malah bisa membuat kerugian pada perusahaan. Nah, nih, tentunya beberapa perusahaan mengalami masalah dan kerugian operasi yang sangat besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan.
karena tidak memahami berapa banyak perubahan organisasi yang diperlukan. Jadi perusahaan itu hanya membuat perubahan pada aplikasinya aja, tapi nggak dalam proses bisnisnya. Jadi mereka mengalami kerugian. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya Kmart. Kmart tuh kesulitan membawa produknya ke tokonya saat pertama kali mengimplementasikan IT teknologi supply management software. Jadi itu dalam Kmart itu nggak bekerja dengan baik. Jadi sistem pelacakan pesanan yang di overstock.com itu turun selama seminggu penuh ketika perusahaan mengganti sistem buatannya sendiri dengan sistem perusahaan Oracle. Jadi perusahaan ini terlalu terburu-buru sih untuk mengimplementasikan aplikasi yang dibuat. Dan perusahaan ini nggak menyikronkan proses perangkat lunak dengan perangkat lunak Oracle itu dengan benar untuk mencatat pengembalian uang pelanggan dengan sistem piutangnya. Jadi masalah-masalah ini Kmart itu rugi pada kuartal ketiga sebesar 14,5 juta pada tahun itu. Nah, selanjutnya aplikasi perusahaan next generation. Jadi pada saat ini vendor aplikasi perusahaan atau pembuat aplikasi perusahaan itu memberikan nilai yang lebih dengan menjadikan aplikasi itu menjadi lebih fleksibel. Jadi dia itu dapat mendukung web dan mampu berintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya. Jadi vendor-vendor ini yang membuat perangkat lunak ini, perusahaan besar ini telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah solusi di perusahaan, suite perusahaan dan suite e-business untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan mereka bekerja erat satu sama lain dan terintegrasi ke sistem pelanggan dan pasok. Nah, contoh gambarannya ini seperti Web Service and Service Oriented Architecture atau SOA. Ini kan terintegrasi ke yang pertama ada SAP Business Suite, ada Oracle E-Business Suite, dan Microsoft Dynamics Suite. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.